Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kami semua, sehingga kami dapat dengan tepat waktu menyelesaikan hasil kerja kelompok kami. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan dan proses dalam manajemen produksi. Sebelum itu, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fahira Wahyunisa Putri selaku moderator. Selanjutnya teman saya Friska Indri Palebangan, selanjutnya Widya Cantia Kinanti dan Nurdifna Azahra. Langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya atas nama Nurdifna Azahra untuk memaparkan materi yang dibawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurdifna Azahra, selaku pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi, yaitu yang pertama, perkembangan manajemen produksi, kedua, pengertian manajemen produksi, dan yang ketiga, pengertian produksi. Yang materi pertama adalah perkembangan manajemen produksi, yang dimana manajemen produksi mengalami perkembangan dikarenakan adanya dua faktor. Yang pertama adalah pembagian kerja, division of labor, dan spesialisasi. Hal ini dilakukan agar produksi dapat efektif dan efisien, dan tentunya produsen hendaknya menggunakan metode ilmiah dan asas manajemen, yang dimana produsen membuat pembagian kerja agar dapat mencapai kualitas produksi yang baik disertai dengan pengelolaan yang baik. Selanjutnya, yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri adalah proses pergantian antara tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin yang dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas produk. Contohnya saja dapat kita lihat pada bidang pertanian, yang dimana dulunya orang-orang menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Namun dengan adanya revolusi industri, orang-orang dapat menggunakan alat pertanian yang modern, seperti kultivator dan lain sebagainya. Dengan menggunakan alat mesin yang canggih ini, produksi dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, materi yang kedua adalah pengertian manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Dalam hal pengelolaan, manajemen produksi bertanggung jawab untuk mengawasi proses agar nantinya hasil sesuai dengan apa yang telah dirumuskan pada saat perencanaan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu pengertian produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual kembali. Itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang sempat dibawakan oleh rekan saya Nurdifna Azahra. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu rekan saya Friska Indri Palebangan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya, proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian tahapan atau proses yang dilalui oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Proses produksi berdasarkan jangka waktu yang dibutuhkan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama,
proses produksi pendek, di mana proses produksi ini bisa terjadi dengan cepat serta dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen. Yang kedua, proses produksi terus-menerus. Kegiatan proses produksi ini biasanya terjadi untuk mengolah bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahap pengerjaan sehingga menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi. Yang ketiga, proses produksi berselingan. Proses produksi ini mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkannya menjadi barang jadi. Yang keempat, proses produksi panjang, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa menghasilkan barang atau jasa. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, intensifikasi, yaitu meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki metode kerja yang dilakukan. Kemudian yang kedua, ekstensifikasi, yaitu upaya meningkatkan hasil produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksinya. Kemudian yang ketiga, diversifikasi, yaitu meningkatkan hasil produksi dengan cara pengembangan dan menambah keanekaragaman hasil produksi. Kemudian yang keempat, rasionalisasi, yaitu meningkatkan hasil produksi dengan cara menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam manajemen produksi. Yang pertama, certainty, pengambilan keputusan yang pasti. Kemudian yang kedua, uncertainty, pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan atas peristiwa yang memiliki resiko. Yang keempat, pengambilan keputusan atas peristiwa yang mencuat sebab bertentangan dengan kondisi lain. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama, seleksi dan desain hasil produksi atau produk. Yang kedua, seleksi dan perancangan proses serta perawatan. Yang ketiga, pemilihan tempat industri dan unit produksi. Yang keempat, rancangan tata letak serta arus kerja ataupun proses. Yang kelima, rancangan tugas. Dan yang keenam, strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Itulah tadi materi yang sempat dipaparkan oleh rekan saya Friska Indri Palebangan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya atas nama Widya Cantika Kinanti Wahab untuk memaparkan materinya. Baik, materi yang akan saya paparkan selanjutnya yaitu fungsi dan sistem produksi dan operasi. Yang pertama yaitu fungsi produksi dan operasi. Secara universal, fungsi produksi dan operasi merupakan berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam pengolahan serta pengubahan dari masukan yang biasa kita sebut dengan input, jadi keluaran yang biasa kita sebut output berbentuk barang atau jasa yang hendak memberikan pendapatan untuk perusahaan. Yang kedua itu ada sistem produksi dan operasi. Sistem produksi dan operasi ini merupakan suatu keterkaitan unsur-unsur yang berbeda secara terpadu, menyatu serta merata dalam pentransformasian dari input menjadi output. Seperti itu. Dan materi yang akan saya paparkan selanjutnya yaitu lokasi dan layout pabrik. Yang pertama itu pendekatan berdasarkan pada kedekatan dengan sumber bahan baku yang biasa kita sebut dengan raw material proximity approach. Pendekatan penentuan lokasi didasarkan bahwa hendaknya lokasi perusahaan ditetapkan di wilayah bahan baku. Alasannya ialah agar biaya angkut bahan baku dari sumbernya ke pabrik dapat diminimalisir. Jadi pertimbangan pokoknya merupakan biaya angkut bahan baku yang semurah mungkin. Yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan pada kedekatan dengan wilayah pemasaran atau market proximity approach. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang mewajibkan bahwa suatu perusahaan ditempatkan di wilayah pemasaran. Pertimbangannya itu merupakan efisiensi pengangkutan produk dari pabrik ke wilayah pemasaran. Selanjutnya yaitu meski secara universal seperti yang saya sebutkan tadi, dua contoh tersebut tapi ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan seperti sarana transportasi,
di wilayah tersebut, sarana komunikasi, sarana tersedianya air bersih, tersedianya tenaga listrik, iklim, kelembapan, serta curah hujan di wilayah tersebut. Peraturan pemerintah juga sangat berpengaruh dengan lokasi dan layout pabrik, dan juga stabilitas politik, ekonomi, serta moneter pada layout dan lokasi pabrik. Mungkin sekian yang akan saya paparkan, selebihnya saya akan menyerahkannya kepada moderator. Itulah tadi materi yang dipaparkan oleh rekan saya Widya Cantika Kinanti Wahab. Dari materi yang dipaparkan oleh ketiga rekan saya, dapat disimpulkan bahwa mempelajari dan menerapkan manajemen produksi di setiap kegiatan produksi yang dilakukan sangat penting. Hal ini dikarenakan perencanaan dapat meminimalisir resiko serta mempertimbangkan segala biaya dan kerugian yang dibebankan pada saat proses produksi. Dalam menerapkan manajemen produksi, seorang produsen harus mengetahui tugas-tugas produsen dalam tahapan produksinya, sehingga dapat mencapai tujuan produksi dengan maksimal. Tujuan dari proses produksi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari seluruh proses serta tahapan yang dilakukan. Dalam proses pemasaran nantinya, produk akan lebih mudah diterima di pasar dan sesuai dengan kebutuhan serta selera konsumen. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang ikut berpartisipasi di dalam berlangsungnya presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.